Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tahapan risk analysis. Berdasarkan hasil survei, hanya 30,8% perusahaan yang tidak memiliki daftar aset yang memiliki risiko-risiko tinggi. Risk analysis dilakukan untuk mengetahui level risiko yang mengancam aset kritikal. Output dari risk analysis adalah risk exposure yang biasa dikategorikan dalam HML atau high, medium, dan low. Jika level risiko dinilai tinggi, maka perlu ditindaklanjuti dengan risk treatment. Hal tersebut bertujuan agar apabila bencana yang diperkirakan akhirnya terjadi, aset telah mempunyai ketahanan dalam menghadapi bencana tersebut. Risk analysis sangat berfungsi dalam membangun BCM strategi. Adapun dalam pengembangan BCP response, prosedur hanya akan dikembangkan jika risiko benar-benar terjadi dan critical asset mengalami gangguan. Misalnya, ketika risk exposure akan terjadinya banjir dinilai high atau tinggi, maka BCM strategi yang dilakukan adalah implementasi building resiliency terhadap banjir dan melakukan asesmen resistensi banjir pada gedung secara berkala. Dengan menerapkan strategi tersebut, gedung kemudian dilengkapi dengan tanggul ombak, badan pelindungan banjir, serta fasilitas tambahan seperti detektor air, pompa air, self-closing flood barrier, dam, kanal, dan saluran air. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan hasil risk analysis adalah critical application list. Selain itu, risk analysis juga menghasilkan rekomendasi tindakan yang akan diambil untuk mengurangi ancaman gangguan terhadap aktivitas organisasi yang paling urgent, identifikasi setiap single point of failure, daftar ancaman, dan daftar aset yang dimiliki perusahaan. Identifikasi ancaman dapat dilakukan pada faktor human, security, system failure, power and communication, dan natural. Berdasarkan hasil survei, sebagian besar responden menyatakan bahwa hal yang memicu pelaksanaan BCP adalah ancaman bencana alam atau cuaca ekstrem. Berikut adalah contoh template risk assessment. Kolom asset name berisi nama sistem atau aplikasi yang dianalisis resikonya. Kolom threat berisi level ancaman yang mungkin. Pada tabel berikut, ancaman dapat berasal dari tsunami, gempa bumi, banjir, longsor, kebakaran, manusia, listrik, komunikasi, dan security. Likelihood menunjukkan seberapa sering peluang terjadinya ancaman. Berikut adalah daftar level pada likelihood. Level terbagi menjadi 3, yaitu low, medium, dan high. Vulnerability menunjukkan seberapa mudah atau seberapa rentan sistem atau aplikasi terancam bencana atau gangguan. Berikut adalah daftar level pada vulnerability. Level terbagi menjadi 3, yaitu low, medium, dan high. Kolom risk kategori berisi kategori level resiko berdasarkan maksimum level ancaman. Berikut adalah matriks yang digunakan untuk menentukan level gabungan likelihood dan vulnerability. Level diperoleh dengan memetakan level likelihood dan level vulnerability dari aset pada matriks tersebut. Dengan menggunakan matriks yang telah dibahas pada slide sebelumnya, dapat ditemukan level gabungan likelihood dan vulnerability untuk setiap threat yang mungkin. Setelah semua threat telah ditentukan levelnya, selanjutnya dapat ditentukan level pada risk kategori dengan mengacu pada tabel berikut. Kriteria level tersebut mengacu pada adanya kemungkinan level gabungan likelihood dan vulnerability yang maksimum pada threat yang ada. Berikut adalah contoh daftar risk analysis untuk aplikasi yang telah diisi dan ditentukan risk kategorinya. Dengan mengetahui level resiko dan jenis resiko apa yang paling mengancam aset kritikal, perusahaan dapat meningkatkan resiliensi dari aset tersebut, khususnya untuk menghadapi ancaman tersebut. Beberapa masalah yang ditemui di lapangan ketika melaksanakan risk analysis diantaranya, tidak ada data historikal yang mencukupi untuk menentukan likelihood atau peluang suatu ancaman. Tidak ada ukuran yang pasti untuk menilai vulnerability atau kerentanan suatu aset. Dan perubahan-perubahan kondisi membuat data historikal kadang tidak valid. BS ISO IEC 27001
Menetapkan framework untuk pendekatan risk assessment untuk dipilih berdasarkan penguraian elemen-elemen utama dalam proses risk assessment. Apapun pendekatan risk assessment yang dipilih, perusahaan perlu mengidentifikasi level risiko yang dianggap dapat diterima.